Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kelas 8 virtual pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Ujung Jaya. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk selalu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih berhubungan dengan persamaan garis lurus. Tetapi sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian ikuti video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kali ini, dicermati, diperhatikan, dan semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Selamat belajar. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang materi cara menentukan persamaan garis lurus. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jika garis lurus tersebut diketahui gradiennya dan melalui suatu titik sembarang. Kemudian ada garis-garis yang sejajar di mana gradiennya sama, dan ada garis-garis yang saling tegak lurus di mana perkalian daripada kedua gradiennya sama dengan negatif 1. Nah, pada video pembelajaran matematika kelas 8 belajar dari rumah kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik? Nah, jika garis K melalui dua titik, misalkan titik A yang koordinatnya x1, y1, dan titik B yang koordinatnya x2, y2, seperti digambarkan pada grafik garis lurus ini pada bidang kartesius, ya, di mana ada garis K yang berwarna merah ini, garis K ini melalui dua titik, yaitu titik A x1, y1 koordinatnya, titik B koordinatnya x2, y2. Nah, jadi garis K ini melalui dua buah titik, titik A x1, y1 dan titik B x2, y2. Maka bagaimana cara menentukan persamaan garis dari garis K ini? Nah, maka persamaan garis K adalah bisa ditentukan dengan menggunakan rumus persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di mana X1, X2, Y1, dan Y2 kita peroleh atau merupakan angka yang terdapat pada koordinat titik A dan koordinat titik B yang dilalui oleh garis K tersebut. Sehingga nanti untuk menentukan persamaan garis K ini, ya, kita tinggal memasukkan atau mengganti variabel-variabel yang ada pada persamaan ini dengan angka-angka yang terdapat pada kedua titik tersebut. Baik itu absisnya maupun ordinatnya. X1-nya, Y1-nya, X2-nya ataupun Y2-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan operasi bentuk aljabar. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan titik 4, negatif 3.
Jadi berapakah atau bagaimanakah persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik negatif 2,5 dan titik 4, negatif 3? Nah, untuk menjawabnya kita tentunya harus menentukan dulu mana yang berfungsi sebagai X1. Nah, ini X1 adalah negatif 2. Mana sebagai Y1 atau X2? Nah, X2-nya adalah 4. Mana yang berfungsi sebagai Y1? Y1 sama dengan 5. Dan mana yang berfungsi sebagai Y2? Itu Y2-nya sama dengan negatif 3. Nah, setelah kita menentukan bagian-bagian atau variabel-variabel yang kita ketahui, maka kita tinggal memasukkan si variabel-variabel tersebut ke dalam rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik ini, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan, substitusikan ya angka-angka yang sudah diketahui ini, variabel-variabel yang sudah diketahui. Mana? Y dikurangi Y1. Y1-nya kita dekati dengan angka 5. Per Y2 negatif 3 dikurangi Y1 5. Negatif 3 kurangi 5. Sama dengan X dikurangi X1. X1-nya adalah negatif 2. Jadi X dikurangi negatif 2 per X2 yaitu 4 dikurangi X1. 4 dikurangi negatif 2. Selanjutnya kita selesaikan. Y dikurangi 5 kita tulis lagi. Y dikurangi 5. Kenapa? Ya karena tidak bisa dioperasikan ya. Karena Y dan negatif 5 ini tidak sejenis. Dua suku yang tidak sejenis. Per negatif 3 dikurangi 5 itu hasilnya negatif 8. Ya. Di negatif 3 dikurangi negatif 5 itu hasilnya negatif 8. Sama dengan X dikurangi negatif 2, jadi X ditambah 2. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian per ya, 4 dikurangi negatif 2 itu sama saja dengan 4 ditambah 2. Ingat, 4 kurangi negatif 2 sama dengan 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6. Jadi, Y kurangi 5 per negatif 8 sama dengan X ditambah 2 per 6. Selanjutnya kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang artinya 6 dikalikan dalam kurung Y kurangi 5 sama dengan negatif 8 kita kalikan dalam kurung X ditambah 2. Maka berlakulah sifat distributif. 6 dikali dalam kurung Y kurangi 5. Ini ya. Sama dengan negatif 8 dikali dalam kurung X ditambah 2. Ke sini. Kita selesaikan dengan sifat distributif. Mana? 6 dikali Y. Jadi 6Y. Dikurangi 6 kali 5. Jadi 30. Sama dengan negatif 8 dikali X jadi negatif 8X. Ditambah negatif 8 dikali 2. Yaitu negatif 16. Ya. Jadi 6 dikali Y 6Y. Kurangi 6 kali 5 30. Sama dengan negatif 8 dikali X negatif 8X, negatif 8 dikali 2, negatif 16. Nah, angka-angka atau suku-suku yang ada di sebelah kanan sama dengan ini kita pindahkan ke sebelah kiri semuanya. Negatif 8X kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya. Karena negatif pindah ke sebelah kiri jadi positif. Negatif 16 pun demikian kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena negatif pindah ke sebelah kiri jadi positif. Sehingga bentuk selanjutnya adalah, nah ini ya, negatif 8X jadi 8X. Ditambah 6Y
kurangi 30. 16 pindah ke sebelah kiri jadi ditambah 16 sama dengan 0. Nah, sehingga negatif 30 ditambah 16 ini bisa dioperasikan. Kenapa? Karena sukunya yang sejenis. Dua suku yang sejenis. Sama-sama konstanta. Ya. Jadi negatif 30 ditambah 16 hasilnya negatif 14. Sehingga persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan titik 4, negatif 3 adalah 8x ditambah 6y dikurangi 14 sama dengan 0. Kenapa di sini sama dengan 0? Karena semua di bagian kanan ini dipindahkan ke sebelah kiri sehingga sisanya tinggal 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 2,5 dan titik 4, negatif 3 adalah 8x ditambah 6y dikurangi 14 sama dengan 0. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 10, negatif 7 dan titik negatif 2,5. Nah, untuk menjawabnya, seperti yang contoh 1, kita tentukan dulu mana X1-nya. Nah, X1-nya adalah negatif 10. X2-nya adalah negatif 2. Y1-nya adalah negatif 7. Dan Y2-nya adalah 5. Setelah diketahui variabel-variabel tersebut, maka kita masukkan variabel-variabel tersebut ke dalam rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 kurangi X1. Kita ganti ya yang diketahuinya. Y dikurangi negatif 7 per 5 dikurangi negatif 7 sama dengan X dikurangi negatif 10 per negatif 2 dikurangi negatif 10. Selanjutnya, Y dikurangi negatif 7 itu sama dengan Y ditambah 7. 5 dikurangi negatif 7 sama dengan 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 12. Y ditambah 7 per 12 sama dengan X dikurangi negatif 10 itu sama dengan X ditambah 10. Per negatif 2 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 2 ditambah 10. Hasilnya 8. Jadi X ditambah 10 per 8. Selanjutnya, seperti pada contoh 1, kita kalikan silang. 8 dikali dalam kurung Y tambah 7 sama dengan 12 dikali dalam kurung X tambah 10. Dikalikan silang ya. 8 dikali dalam kurung Y ditambah 7. 12 dikalikan sama dengan 12 dikalikan dalam kurung X tambah 10. Selanjutnya kita lakukan perkalian sifat distributif. Ya. Yaitu 8 dikali Y hasilnya 8Y ditambah 8 kali 7 56 sama dengan 12 dikali X hasilnya 12X. 12 dikali 10 hasilnya 120. Selanjutnya yang bagian kanan ini ya di sebelah kanan sama dengan kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri. Sehingga ya 12X pindah ke sebelah kiri jadi negatif 12X ditambah 8Y ditambah 56 120 pindah ke sebelah kiri jadi negatif 120 sama dengan 0. Karena koefisien pada variabel X-nya negatif, ya, koefisien pada variabel X-nya negatif, maka harus kita kalikan setiap suku ini dengan bilangan negatif supaya jadi positif. Ya. Jadi kalau ininya negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1. Gitu ya.
Nah, nantinya gitu ya. Nah, karena ada 56 dikurangi 120 bisa kita selesaikan, ya, ada hasilnya, maka negatif 12x ditambah 8y, 56 kurangi 120 adalah negatif 64, sama dengan 0. Nah, baru kemudian kita kalikan dengan negatif 1. Tujuannya supaya variabel atau koefisien dari variabel x ini nilainya jangan negatif, harus positif. Sehingga kita kalikan negatif 1. Maka negatif 12 dikali negatif 1 hasilnya 12x. Negatif 12x dikali negatif 1 hasilnya 12x. 8y dikali negatif 1 hasilnya jadi negatif 8y. Negatif 64 dikali negatif 1 hasilnya jadi 64. Sama dengan 0 dikali negatif 1 hasilnya 0. Sehingga persamaan garis yang melalui titik negatif 10, negatif 7 dan titik negatif 2,5 adalah 12x dikurangi 8y ditambah 64 sama dengan 0. Itu anak-anakku cara menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik pada koordinat kartesius. Yaitu kita menggunakan rumus y dikurangi y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 kurangi x1. Untuk materi selanjutnya adalah cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, ya. Jika garis K memotong sumbu X di titik A X1,0 dan memotong sumbu Y di titik B 0,y1. Kalau kita gambarkan pada bidang koordinatnya seperti ini. Ini ada garis K ya yang berwarna putih ini. Garis K ini memotong sumbu X di titik A X1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,y1. Y1 ini adalah angka yang ditunjukkan oleh titik tersebut pada sumbu Y. Dan X1 di sini adalah angka yang ditunjukkan oleh titik tersebut pada sumbu X. Jadi kalau misalkan di sini memotongnya di angka 5, maka X1-nya adalah 5. Kalau misalkan di sumbu Y-nya memotong sumbu Y itu di angka 3, maka Y1-nya adalah 3. Begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini angka 3, di sini angka 5, berarti memotong sumbu X di titik 5,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y seperti ini? Ya. Nah, cara menentukan persamaan garisnya, maka persamaan garis K itu adalah ya, Y1 dikali X ditambah X1 dikali Y sama dengan X1 dikali Y1. Jadi tinggal kita masukkan X1 dan Y1-nya ke dalam persamaan garis ini. Tinggal ganti Y1-nya dengan angka yang ditunjukkan pada sumbu Y ya. Dan X1-nya tinggal kita ganti dengan angka yang ditunjukkan pada sumbu X yang dipotong oleh garis tersebut. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih memperjelas konsep daripada persamaan garis lurus yang melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y ini, kita lanjutkan dengan contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Ini ada garis memotong sumbu X di titik 7,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,-12. Ya. Jadi
Nah, tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X di titik 7,0 dan memotong sumbu Y di titik 0, negatif 12. Nah, berapakah persamaan garisnya? Gitu ya. Nah, jawab yang kita ketahui X1-nya adalah 7. Y1-nya adalah negatif 12. Sehingga persamaan garisnya ya, Y1 dikali X ditambah X1 dikali Y sama dengan X1 dikali Y1. Tinggal kita ganti. Y1-nya adalah dengan negatif 12. Jadi negatif 12 dikali X ditambah X1-nya 7. 7 dikali Y sama dengan X1 dikali Y1 berarti 7 dikali negatif 12. Nah, selanjutnya negatif 12 dikali X hasilnya negatif 12X ditambah 7 kali Y hasilnya 7Y sama dengan 7 dikali negatif 12 hasilnya negatif 14. Nah, negatif 14 ini yang ada di sebelah kanan sama dengan kita pindahkan ke sebelah kiri. Gitu ya. Sehingga negatif 12X ditambah 7Y ditambah 14 sama dengan 0. Negatif 14 kita pindahkan jadi positif. Nah, sudah disebutkan tadi jika koefisien variabel X negatif, maka harus kita jadikan positif. Caranya adalah dengan mengalihkan seluruh suku dengan negatif 1. Jadi kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga negatif 12X dikali negatif 1 jadi 12X. 7Y dikali negatif 1 jadi negatif 7Y. 14 dikali negatif 1 jadi negatif 14. Sama dengan 0 dikali negatif 1 adalah 0. Jadi persamaan garis yang memotong sumbu X di titik 7,0 dan sumbu Y di titik 0, negatif 12 adalah 12X dikurangi 7Y dikurangi 14 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah ya, ada garis yang memotong sumbu X di titik negatif 11,0. Kemudian dia juga memotong sumbu Y di titik 0, negatif 8. Maka tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X di titik 0, negatif 11,0 dan sumbu Y di titik 0, negatif 8. Jawab ya. X1-nya adalah negatif 11. Y1-nya adalah negatif 8. Sehingga persamaan garisnya Y1 dikali X ditambah X1 dikali Y sama dengan X1 dikali Y1. Kita masukkan yang diketahuinya. Negatif 8 dikali X ditambah negatif 11 dikali Y sama dengan negatif 11 dikali negatif 8. Selanjutnya, negatif 8 dikali X hasilnya negatif 8X. Negatif 11 dikali Y hasilnya negatif 11Y. Sama dengan negatif 11 dikali negatif 8 hasilnya 88. Negatif kali negatif hasilnya positif. Selanjutnya, 88 di sebelah kanan sama dengan ini kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Sehingga negatif 8X dikurangi 11Y dikurangi 88 sama dengan 0. Karena koefisien sumbu X-nya negatif, koefisien variabel X-nya negatif, maka seperti tadi ya harus jadikan positif, artinya harus kita kalikan dengan negatif 1. Jadi seluruh suku kita kalikan ke negatif 1 dengan negatif 1. Negatif 8X dikali negatif 1 jadi 8X. Negatif 11Y dikali negatif 1 jadi positif 11Y. Negatif 88 dikali negatif 1 jadi positif 88.
sama dengan 0 dikali negatif 1 adalah 0. Jadi persamaan garis yang memotong sumbu X di titik negatif 11,0 dan sumbu Y di titik 0, negatif 8 adalah 8X ditambah 11Y ditambah 88 sama dengan 0. Demikian anak-anakku sekalian materi pembelajaran kita pada hari ini ya, tentang cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik dan menentukan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X di titik X1,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,Y1. Untuk lebih menghangatkan suasana, untuk lebih mencairkan pikiran kita laksanakan atau kita kerjakan latihan berikut ini. Silakan kalian kerjakan latihannya ya. Yaitu yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 7,4 dan titik 5, negatif 3. Soal nomor 2, tentukan persamaan garis yang melalui titik 4, negatif 2 dan negatif 6, negatif 12. Dan soal yang ketiga, tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X di titik 5,0 dan sumbu Y di titik 0,3. Ya, silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing ya. Dengan sebaik-baiknya, boleh secara perorangan atau secara berkelompok. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini tentang persamaan garis lurus. Kalian bisa membuka kembali video pembelajaran ini pada link yang Bapak sampaikan atau Bapak berikan pada grup ini, dan Bapak harapkan kalian bisa terus belajar dengan semangat dan silakan kerjakan latihan-latihan yang Bapak sampaikan, Bapak berikan pada buku latihan kalian, dan silakan kalian kirimkan jawabannya ke Bapak secara langsung. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.